Shalom saudara yang kekasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pernikahan. Saudara yang kekasih, kalau kita berpuluh-puluh tahun mendengar firman Tuhan yang salah. Saya ulangi lagi, kalau kita mendengar firman Tuhan atau kita mendengar ajaran firman Tuhan yang salah, akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itulah yang akan menyesatkan orang-orang Kristen. Selama saya pelajarin firman Tuhan, banyak orang Kristen, dari pertama dia mendengar firman Tuhan, dari pertama dia menjadi orang Kristen, sampai dia mati, dia belum pernah mendengar firman Tuhan yang murni. Sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen belum pernah mendengar firman Tuhan yang murni. Mereka mendengar firman Tuhan yang ditambah-tambahkan oleh hamba Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang dia dengar itu tidak murni. Firman Tuhan yang disampaikan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang akan membawa orang Kristen gagal masuk surga. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang firman Tuhan yang murni, khususnya tentang pernikahan. Banyak orang Kristen yang bercerai toh. Kenapa mereka bercerai? Karena mereka mendengar firman Tuhan tentang perceraian itu tidak murni sehingga mereka berani bercerai. Bagaimana nasib orang Kristen yang bercerai setelah mati? Ini saya akan kupas. Ini sangat penting karena banyak orang Kristen melanggar perjanjian dengan Tuhan. Mereka menganggap perjanjian sama Tuhan itu nggak masalah, padahal sangat bermasalah. Banyak tuh orang Kristen yang bercerai, banyak. Saudara yang kekasih, apa sih pernikahan itu? Pernikahan adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, apa yang sudah aku satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus itu Tuhan. Tuhan itu yang punya surga. Nah, dan pada waktu saudara menikah, maka perjanjian saudara dengan istri saudara atau dengan suami saudara yang menjadi saksi, yang menjadi meterainya adalah Tuhan sendiri. Matius 19 ayat 6. Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini meterai. Meterai pernikahan saudara dengan suami saudara atau dengan istri saudara, meterainya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, apa yang aku satukan tidak boleh diceraikan. Itu di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Kalau saudara baca lagi di dalam Lukas 16 ayat yang ke-18, di situ pun dikatakan, apa yang sudah Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau saudara baca lagi di dalam Maliaki, saya bacakan Maliaki 2 ayat yang ke-14. Saya bacakan Maliaki 2 ayat yang ke-14. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya.
dari masa mudanya. Sebab aku benci perceraian. Ulangin lagi ayat yang ke-16. Sebab aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jika orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jelas di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-14 sampai 16. Di situ dikatakan pernikahan yang saudara lakukan itu saksinya Tuhan. Nggak sembarangan loh, saudara yang kekasih. Saudara menikah itu saksinya bukan malaikat. Saksi saudara menikah itu bukan pendeta, bukan majelis, tapi Tuhan loh. Di sini dikatakan kamu menikah saksinya Tuhan. Dan Tuhan itu tidak senang dengan perceraian. Kalau saudara baca di sini dikatakan ayat yang ke-16, sebab aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Sangat luar biasa. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi orang yang bercerai itu termasuk berkhianat kepada Tuhan. Bukan berkhianat saja sama istrinya, bukan berkhianat saja sama suaminya, tapi dia berkhianat dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat benci dengan perceraian. Ini firman Tuhan loh yang katakan, bukan saya. Kalau saudara bercerai, urusan saudara. Saya nggak ada hubungan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan kalau saudara bercerai, maka Tuhan benci saudara. Saudara bercerai, saya nggak benci. Saya nggak benci karena nggak ada hubungannya. Saudara mau bercerai kek, mau saudara nggak bercerai kek, nggak ada hubungan dengan saya. Karena waktu saudara menikah, yang menjadi saksi bukan saya. Yang menjadi meterai bukan saya. Bukan pendeta yang memeteraikan saudara dalam menikah. Tapi Tuhan yang memeteraikan saudara waktu menikah. Kenapa Tuhan memeteraikan saudara waktu saudara menikah? Karena di dalam pernikahan itu akan menghasilkan benih ilahi, yaitu anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan barang siapa yang bercerai, sama saja dia mengkhianati Tuhan. Ini yang saya ingin jelaskan. Banyak tuh orang Kristen yang bercerai. Mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan jelas. Sehingga mereka berani bercerai. Saudara menikah, yang memeteraikan saudara menikah adalah Tuhan, bukan pendeta. Matius 18 ayat 18, di situ dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Pada waktu saudara menikah dengan suamimu atau dengan istrimu, maka ikatan perjanjian saudara waktu saudara menikah akan sampai terikat di surga. Makanya Tuhan tidak mau saudara bercerai. Kalau saudara bercerai, kalau saudara memutuskan hubunganmu, melepaskan perjanjianmu dengan istrimu, maka saudara melepaskan hubunganmu dengan Tuhan juga. Maka saudara memutuskan hubunganmu dengan sorga juga. Karena Tuhan di dalam Matius 18 ayat dikatakan, Matius 18 ayat 18, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia, maka akan terlepas juga di surga. Pada waktu saudara bercerai, maka saudara sudah sadar atau tidak sadar, saudara sudah
memutuskan hubunganmu dengan surga. Saudara sudah melepaskan hubunganmu dengan surga. Saya ingin katakan yang bercerai, hati-hati. Pada waktu saudara bercerai, maka hubunganmu dengan surga sudah terlepas. Inilah yang aslinya namanya iman. Iman itu adalah perjanjian engkau dengan Tuhan. Perjanjian yang dengan engkau dengan Tuhan. Kalau saudara melanggar perjanjian itu, maka iman yang ada dalam hidupmu mati. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, kalau saudara menikah, saudara putus hubungan dengan Tuhan, lalu saudara mati, kira-kira saudara bisa nggak diterima di surga? Nggak bisa. Orang yang bercerai, khusus orang Kristen, saya nggak ngomongin agama orang, saya ngomongin agama saya ngomongin agama saya Kristen. Saudara yang namanya orang Kristen, pada waktu saudara bercerai dengan istrimu atau dengan suamimu, maka saudara putus hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara putus hubungan dengan Tuhan, lalu saudara mati, kira-kira bisa nggak saudara masuk surga? Nggak bisa, karena saudara sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ini perkara sepele, saudara yang kekasih. Tetapi dampaknya membuat kita menderita di dalam api neraka. Kalau ada hamba Tuhan yang mengizinkan saudara untuk bercerai dengan alasan suami saya selingkuh atau istri saya berzina, itu urusan saudara dengan pendeta saudara. Apakah pendeta saudara bisa menjamin saudara masuk surga? Tidak bisa. Dia izinkan saja saudara menikah. Bahkan saudara menikah lagi, cerai menikah lagi, bisa didoain sama pendeta. Bisa. Tetapi yang menjadi akibatnya, penderitaannya sia saudara. Kalau ada pendeta mengizinkan jemaatnya bercerai, berarti nggak beda jauh antara pendeta dengan jemaatnya, melanggar firman Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang mengizinkan jemaatnya menikah bercerai. Banyak, saya dengar. Bahkan orang yang bercerai masih bisa pelayanan di dalam gereja tersebut. Kalau itu terjadi, maka terjadilah penyesatan di dalam gereja tersebut. Karena Tuhan mengatakan, apa yang sudah aku satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau saudara sudah bercerai, berarti saudara sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Pada waktu saudara melanggar perjanjian dengan Tuhan, saudara belum dihukum. Karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk supaya memperbaiki kesalahan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan, pada waktu saudara bercerai, saudara belum meninggal dunia, saudara masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memperbaikinya. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 7, saya bacakan 1 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi istri tidak boleh menceraikan suaminya, suaminya tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau terjadi perceraian, di sini dikatakan mereka harus kembali lagi supaya perjanjian saudara dengan Tuhan diikat kembali.
Ini yang saya katakan, saya ulangi lagi 1 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi firman Tuhan ini klop. Perjanjian lama Maleakhi itu Tuhan membenci perceraian. Di dalam Korintus pun perjanjian baru tidak boleh bercerai. Orang yang bercerai adalah orang yang memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ngeri ya, saudara yang kekasih ya. Sepertinya perceraian itu sepele, tapi dampaknya sangat mengerikan setelah mati. Saya ingin katakan lagi kepada saudara, orang yang melanggar hukum Tuhan, saya ulangin lagi, orang yang melanggar hukum Tuhan itu adalah orang yang murtad kepada Tuhan. Saya ngomongnya kasar, karena ini firman Tuhan harus benar. Murtad itu perkataannya nggak kasar sebenarnya. Cuman kita nggak pernah mendengar tentang murtad sehingga dengarnya sepertinya kasar. Murtad itu artinya melanggar perintah Tuhan. Jelas ya. Ibrani 6 ayatnya 4-6. Di situ dikatakan orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang sudah mengecap Roh Kudus, tetapi dia melanggar perintahnya Roh Kudus atau perintah firman Tuhan, itu namanya murtad. Dan orang murtad itu sama seperti menyalibkan Yesus yang kedua kali secara rohani. Orang murtad adalah orang yang tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang yang murtad adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan adalah orang murtad. Perjanjian saudara dengan Tuhan di dalam pernikahan, kalau saudara melanggar, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, itu termasuk golongan murtad sama Tuhan. Nggak ada bahasa lagi yang bisa diperbaiki. Ya murtad. Jadi orang murtad itu kalau mati nggak masuk surga. Karena dia melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak boleh bercerai, kita bercerai. Oh, saya bercerai ada alasannya katanya. Karena istri saya berzina. Biarkan saja dia berzina. Karena kemauan dia yang masuk neraka. Nah, kita jangan mau ikut-ikut melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau istrimu menikah, saudara bercerai dengan istrimu, berarti saudara pun melanggar perintah Tuhan. Saya tanya kepada saudara yang kekasih, kalau berzina itu melanggar perintah Tuhan enggak? Melanggar. Memang istrimu melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau saudara menceraikan istrimu, saudara pun melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena saudara melanggar pernikahan. Apa yang sudah kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seandainya istrimu selingkuh atau suamimu selingkuh, biarkan mereka, biarkan dia yang masuk neraka, biar dia yang berdosa. Kita jangan ikut dosa. Jangan ada alasan istri saya selingkuh, saya mau cerai, ada kesempatan lagi saya menikah dengan orang lain. Itu namanya picik. Itu namanya tidak mengerti firman Tuhan. Itu namanya tidak menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib. Banyak tuh orang Kristen kawin, cerai, kawin lagi sama orang lain. Banyak. Kenapa dia berani berkawin, cerai, kawin lagi? Karena nggak ngerti firman Tuhan.
Nggak ada manusia yang ingin masuk neraka, nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa masuk neraka? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu namanya sesat. Matius 22 ayatnya 29. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara yang kekasih, orang Kristen nggak masuk surga karena salah satunya maaf saudara, salah satu orang Kristen nggak masuk surga karena sesat. Sesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci sehingga dia melanggar kitab suci tersebut karena nggak ngerti firman Tuhan. Itu nggak masuk surga. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29. Nah, ada lagi orang Kristen yang nggak masuk surga. Dia sudah mengerti firman Tuhan tetapi dia melanggarnya. Itu namanya murtad. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saudara menjadi orang Kristen, sudah mengerti tidak boleh bercerai, tetapi saudara melanggar perintah itu, maka saudara disebut pendusta. Pendusta itu bukan anak Tuhan, anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Bapak mula pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Barang siapa yang sudah mengerti firman Tuhan tidak boleh bercerai, tetapi dia bercerai, maka bapaknya bukan Yesus lagi, tapi iblis. Saya ngomongnya harus jelas ini supaya saudara mengerti. Jadi orang yang bercerai itu sebenarnya bapaknya bukan Yesus, iblis. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 9. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah manusia boleh bercerai. Perintah Tuhan tidak boleh bercerai. Percuma kamu menjadi orang Kristen kalau kamu tidak mengikuti perintah Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Pada hakikatnya mereka melanggar perintah Tuhan. Secara fisik, secara tubuh, dia pergi ke gereja loh, ke rumah Tuhan. Tetapi secara prakteknya, dia melanggar perintah Tuhan. Itu yang dinamakan murtad. Banyak orang Kristen murtad, tetapi merasa nggak murtad. Banyak orang Kristen yang melanggar perintah Tuhan, tetapi merasa tidak melanggar perintah Tuhan. Bahkan masih melayani Tuhan. Saya bingung. Apa bisa orang murtad melayani Tuhan? Ya nggak bisa. Bercerai, masih melayani Tuhan. Main musik, bawa firman Tuhan. Jadi song leader. Tapi dia melawan perintah Tuhan. Itu yang dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Pada hakikatnya mereka melanggar firman Tuhan itu sendiri. Itu yang dinamakan murtad, merasa nggak murtad. Saya belak-belakan aja. Saudara yang kekasih, orang Kristen, saya belak-belakan. Ini firman Tuhan. Saya berlindung di dalam firman Tuhan. Saya berani mengatakan ini karena di dalam firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang murtad adalah orang yang melanggar firman Tuhan. Saya hamba Tuhan harus katakan iya ya iya, tidak ya tidak, benar ya benar, salah ya salah. Selama saudara tidak melanggar firman Tuhan, saudara masih menjadi anak Tuhan. Tetapi pada waktu saudara melanggar firman Tuhan dalam pernikahan, maka saudara sudah bergeser dari bapaknya Yesus
menjadi bapaknya iblis. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah fungsi seorang hamba Tuhan untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Enggak abu-abu. Hamba Tuhan yang khotbah yang benar itu enggak abu-abu. Selama ini banyak hamba Tuhan yang khotbahnya abu-abu. Enggak jelas. Bisa enggak ya cerai? Padahal Tuhan mengatakan sudah jelas enggak boleh cerai. Saya sebagai hamba Tuhan harus meluruskan yang salah. Pada waktu saudara bercerai dengan suamimu atau dengan istrimu, maka saudara sudah putus hubungan dengan Tuhan. Pada waktu saudara memutuskan hubungan dengan Tuhan, saudara mati. Saudara nggak ada hubungannya lagi dengan Tuhan. Masuk neraka. Matius 18 ayat 18. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Jelas. Kalau saudara sudah membuat ikatan perjanjian dengan Tuhan di dalam pernikahan, apabila saudara melepaskannya itu, maka hubunganmu dengan sorga pun akan terlepas. Tidak ada waktu lagi saudara untuk memperbaiki lagi kalau saudara sudah mati. Tetapi pada waktu saudara masih hidup di dunia ini, saudara masih bisa memperbaiki hubunganmu dengan surga. Saudara masih bisa memperbaikan hubunganmu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kembali lagi kepada suamimu, kembali lagi kepada istrimu. Maka hubunganmu dengan Tuhan akan terikat kembali. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Selama saudara masih hidup di dunia, Tuhan masih beri kesempatan saudara, khususnya orang yang bercerai, masih diberikan kesempatan untuk saudara mengikat perjanjian lagi dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak jahat. Tuhan masih memberikan kesempatan ke saudara untuk, sekalipun saudara sudah mengkhianati Dia, Tuhan masih bisa mau berikan kesempatan kepada saudara untuk memperbaikinya. Itu sudah baik Tuhan. Jangan sampai setelah kita mati, perjanjian saudara dengan Tuhan putus. Sayang. Harusnya saudara masuk surga, saudara nggak masuk surga gara-gara saudara bercerai. Sayang kan? Marah, emosi sesaat, tapi dampaknya masuk neraka. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Hamba Tuhan yang mengizinkan saudara menikah atau bercerai, hamba Tuhan yang mengizinkan saudara bercerai, itu hamba Tuhan nggak benar. Hamba Tuhan yang menikahkan orang yang cerai, kawin lagi dengan orang lain, itu hamba Tuhan yang nggak benar juga. Banyak hamba Tuhan yang mengizinkan atau mendoakan orang yang cerai kawin lagi. Itu hamba Tuhan yang nggak benar. Hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang membimbing saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Hamba Tuhan yang nggak benar adalah hamba Tuhan yang menjauhkan saudara dengan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya ingin saya ingin membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saudara yang bercerai, saudara yang harus selesaikan masalah itu. Karena saudara yang bercerai, maka saudara yang harus ambil keputusan. Bukan saya yang mengambil keputusan, bukan pendeta, saudara yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan apakah engkau ingin kembali dengan Tuhan atau tidak, itu bukan pendeta. Tapi yang mengambil keputusan apakah saya mau kembali lagi kepada Tuhan adalah orang yang bercerai tersebut. Kalau saudara kurang jelas tentang masalah perceraian ini, saudara bisa hubungi saya. Saya akan menjelaskan secara pribadi supaya apa?
supaya saudara jangan sampai mati masuk dalam api neraka, khususnya orang yang bercerai. Jangan mau diiming-imingi oleh hamba Tuhan. Percaya saja masuk surga sekalipun sudah bercerai. Itu bohong. Bukan orang yang percaya masuk surga. Bukan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai... Enggak. Bukan itu yang masuk surga. Yang masuk surga adalah orang yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Pada waktu saudara buat perjanjian dengan Tuhan, saudara mati, perjanjian itu berlaku sampai di surga. Itu yang benar. Perjanjian saudara dengan Tuhan, itu yang dinamakan iman. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Apabila anak manusia datang ke dunia ini, nanti kalau saudara mati, yang Tuhan tanya, apakah engkau ada perjanjian denganku? Kalau saudara ada perjanjian dengan Tuhan waktu di dunia ini, saudara mati, maka perjanjian itu berlaku sampai di surga. Itu yang dinamakan iman. Selama ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan iman itu asal percaya saja masuk surga. Sehingga banyak orang Kristen nggak takut masuk neraka. Mereka yakin kalau percaya Yesus saja masuk surga. Padahal tidak. Banyak orang Kristen yang percaya Yesus masuk neraka. Matius 7 ayat 22, 23. Di situ dikatakan, Tuhan udah mati nih. Udah mati. Pas waktu dia ingin masuk surga, ditolak sama Tuhan masuk surga. Tuhan, aku kan di dunia waktu masih hidup percaya engkau. Mengadakan mujizat. Mengusir setan pakai nama Yesus. Kenapa aku ditolak? Karena kamu tidak ada perjanjian dengan aku. Kamu mengakui aku sebagai Tuhan, ya itu gak masalah. Setan pun mengakui aku sebagai Tuhan. Yakobus 2 ayat 19. Setan pun mengakui Tuhan itu sebagai, Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kenapa dia gak masuk surga? Karena dia tidak ada perjanjian dengan Tuhan. Karena dia melanggar hukum Tuhan. Sehingga pada waktu dia meninggal, mau masuk surga, nggak diterima sama Tuhan. Saya ingin ingatkan kepada saudara sebagai orang Kristen, sebagai sesama hamba Tuhan, sesama orang Kristen, tolong kalau khotbah itu yang jelas, supaya jemaatnya nggak salah pengertian. Banyak orang Kristen merasa kalau percaya Yesus saja masuk surga, padahal tidak. Firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa yang tidak ada perjanjian dengan Tuhan, maka pada waktu dia mati, dia pun tidak ada perjanjiannya di surga. Jelas. Saya ingatkan lagi kepada sesama hamba Tuhan. Saya tidak menggurui hamba Tuhan. Saya tidak melawan hamba Tuhan. Saya hanya ingin meluruskan sesama hamba Tuhan. Kalau khotbah itu yang jelas. Supaya jemaat itu tidak salah. Kalau nggak bisa khotbah, jangan khotbah. Karena itu bisa menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Nggak menang gelar. Gelarmu setinggi apapun, kalau nggak ngerti firman Tuhan, itu menyesatkan anak Tuhan. Tidak boleh bercerai, ya tidak boleh bercerai. Jangan muntang-muntang jadi hamba Tuhan, dia pinter khotbah, boleh bercerai karena istrimu selingkuh. Mana ada ayatnya? Ini yang membuat ricu. Saya ingin katakan sekali lagi, kalau orang yang menikah, istrinya bercerai, suaminya pun tidak boleh kawin lagi. Ayatnya ada. Jangan muntang-muntang istrinya selingkuh, kita boleh bercerai, kita kawin lagi. Itu melanggar perintah Tuhan. Maaf bicara, seandainya istri saya selingkuh atau berzina, saya nggak akan kawin lagi sama orang lain. Biarkan saja istri saya selingkuh atau berzina. Itu dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab.
Dia yang berbuat dosa, dia makanlah itu hasil dari dosa. Saya nggak mau ikut-ikutan melanggar perintah Tuhan. Ikut berdosa yaitu bercerai. Nggak mau, karena saya ngerti kalau bercerai itu berarti melanggar perintah Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan. Kalau saudara melanggar hukum di Amerika, yang menghukum saudara adalah bangsa Amerika. Kalau saudara melanggar hukum Indonesia, yang menghukum saudara adalah negara Indonesia. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka yang menghukum saudara adalah Tuhan. Hukuman Tuhan adalah neraka. Roma 10 ayat yang 23. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak boleh bercerai. Kita melanggar dosa. Itu yang saya katakan. Banyak orang Kristen murtad, tapi nggak merasa murtad. Banyak orang Kristen melanggar perintah Tuhan, tetapi nggak merasa melanggar perintah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan kepada saudara yang tidak merasa melanggar hukum Tuhan. Saudara melanggar kalau saudara bercerai. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Sayang, sorga sudah saudara dapat bisa diambil kembali sama Tuhan gara-gara saudara bercerai. Saya ulangin lagi. Kalau saudara kurang jelas di dalam pernikahan, dalam perceraian ini, saudara bisa hubungi saya secara pribadi. Biar lebih jelas. Ini soal sorga dan neraka ya saudara yang kekasih. Bukan soal rumah tangga aja ini. Ini dampaknya sampai neraka. Saudara yang bercerai, jangan tenang-tenang saudara di dunia ini. Tinggal nunggunya. Saudara mati langsung masuk neraka. Saya ingatkan kepada saudara yang bercerai, saudara jangan tenang-tenang. Pada waktu saudara meninggal, saudara mau tinggal di mana kalau saudara sudah putus hubungan dengan Tuhan? Sehebat apapun saudara dengar kau? Walaupun gubernur Ahok Jakarta kan, dia bercerai, dia melanggar perintah siapa? Perintah Tuhan. Tidak boleh cerai, dia ikut cerai. Sekalipun dia gubernur, sekalipun dia presiden, kalau dia melanggar hukum Tuhan, neraka. Malaikatnya aja kalau melanggar hukum Tuhan masuk neraka, apalagi kita manusia. Gitu? Sudahlah. Kalau kita sudah ngerti firman Tuhan, jangan langgar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, tentang mengajari tentang bagaimana untuk hubungan suami istri supaya dia bisa masuk surga. Engkau sudah menolong kami semua, supaya kami lebih jelas mendengar kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu adalah satu-satunya jalan menuju ke dalam kerajaan surga. Bimbing kami, berikan kami keberanian untuk menjalankan perintah-Mu. Kalau kami sudah salah di dalam menjalankan perintah-Mu, berikan keberanian kami untuk memperbaikinya, supaya pada waktu kami meninggal di dunia ini, kami tetap ada hubungan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.